Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wahdahu la syarika lah, jalla fi ula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bersama di salah satu tempat yang dicintai Allah, yaitu masjid. Di majelis yang juga mendekatkan kepada Allah, yaitu majelis ilmu, bersama orang-orang yang mudah-mudahan juga dekat kepada Allah, yaitu orang beriman, muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan kita juga dihadiri oleh para malaikat, seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan juga dibanggakan juga di hadapan para malaikat di langit. Dan di saat kita berpisah nanti, Allah berikan satu sagu hati, yaitu ampunan dari Ilahi. Qumu maghfuran lakum. Silakan bubar berdiri dalam keadaan diampuni. Allahumma amin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mari kita mensyukuri nikmat ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin Allah tambah lagi. Dan kita mau tambah Pak ya. Kalau nikmat mau tambah, azab tolong dihilangkan. Semoga dijauhkan kita dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Ma'asyarul kiram, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mengikutinya insyaallah ta'ala. Perintah kita laksanakan sesuai kesanggupan. Larangan kita upayakan tak satu pun yang dilakukan. Dan dijauhkan daripada segala syubhat. Dan dibimbing oleh Allah dengan wahyu dalam menata syahwat. Hilang syahwat tak boleh pula Pak. Tapi syahwat yang dibimbing oleh wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kita selamat. Dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul kiram, doa kita untuk ayah dan ibu kita, saudara karib kerabat, dan guru-guru kita yang telah banyak berjasa menghidupkan dan menerangkan cahaya di hati kita dengan iman dan Islam. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada pagi ini kita duduk bersamanya. Semoga Allah meluaskan rahmat kepadanya, melapangkan kuburannya, memberikan cahaya yang sempurna kepadanya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, masih dalam bab Jumalil Faraid, kita selesai atau masuk pada bab tentang perintah Allah secara garis besar mujmal dalam masalah haji. Lalu Allah, Nabi alaihissalatu wassalam
menjelaskan detailnya dalam sunnah-sunnahnya. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fil hajj, dalam masalah haji, wa faradallahu al-hajja ala man yajidu sabil. Allah telah mewajibkan haji atas orang yang mendapatkan as-sabil. Sabil, maka fadzukira anin nabi, maka disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sabil az-zadu wal markab. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sabil itu adalah az-zadu wal markab. Ini kita sudah sebutkan hadisnya kemarin, walaupun dari sisi secara sanad rawinya dhaif, tetapi ada syawahidnya. Dan sahih tafsir itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu az-zadu war-rahilah. Dan makna-makna hadis lain yang berkaitan dengan ini juga menguatkan makna yang dimaksud dengan as-sabil, az-zadu war-rahilah, yaitu bekal dan alat transportasi. Bekal dan alat transportasi. Jadi dalam mazhab Imam Malik rahimahullah, dia juga mewajibkan haji bagi siapa yang sanggup jalan kaki. Antum sanggup jalan kaki? Wajib haji. Sanggup jalan kaki. Tapi naik apa ke sini tadi? Naik apa ke sini? Naik speed? Naik motor? Dari motor ke sini? Jalan kaki? Dari motor ke masjid? Jalan? Berarti bisa jalan? Wajib haji. Siapa yang maksudnya siapa yang sanggup melakukan perjalanan haji ke Mekah, wajib haji. Wajib haji menurut Imam Malik, sekalipun tidak punya bekal, sekalipun tidak punya kendaraan. Asal dia sanggup berjalan, makanya baginya wajib haji. Ini kayaknya banyak yang kena nih kalau ikut mazhab Maliki. Ya karena insya Allah kita sanggup berjalan, beransur kan. Nah, setengah hari jalan, habis istirahat pun 5 hari. Nah, kan dalam berapa bulan sampai kan. Nah bagi Imam Malik ini wajib. Tapi wallahu alam yang sahih tidak wajib. Karena ini mewajibkan sesuatu dengan masyaqqah. Suatu kesulitan besar. Ditambah lagi pernah seorang wanita bernazar naik haji atau umrah ke Mekah jalan kaki. Lalu Nabi katakan, inna rabba ukhtiki ghaniyun ayyu'adziba ukhtiki. Ketika saudaranya menanyakan ini ke Nabi, Nabi katakan, Allah tidak butuh menyiksa saudarimu atau ibumu untuk beribadah kepadanya. Lalu katakan, murraha faltufi binazriha wal tarkab. Suruh dia menunaikan nazarnya, tapi naik kendaraan. Berarti Nabi tidak memaksakan dia naik haji dengan jalan kaki, padahal sudah bernazar. Dan ibu ini mungkin bernazar karena dia merasa sanggup. Berapa banyak perempuan lebih kekar daripada lebih tegar. Lu bilang kekar enggak bahan enggak perlu ya enggak. Berapa banyak perempuan yang lebih sabar, lebih tegar daripada laki-laki. Laki-laki dapat musibah langsung pingsan dia. Nah, ya. Yang perempuan yang hiburnya. Allahu Akbar. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi makna as-sabil diriwayatkan dari Nabi, walaupun tapi sanadnya ada kelemahannya, tapi syawahid banyak hadis-hadis lain yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah az-zadu war-rahilah, yaitu perbekalan dan kendaraan. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mawaqatil hajj. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan pula miqat haji. Ini kita sudah bahas kemarin Pak dia. Miqat zamani dan miqat makani. Wa kaifat talbiyatu fihi, bagaimana talbiyah yang diucapkan dalam haji itu. Ya dulu, maka tidak boleh membuat talbiyah sendiri. Dulu orang Quraisy bikin talbiyah sendiri, akhirnya jadi musyrikin mereka gara-gara talbiyah karangan sendiri. Pada sebab itu tidak dibutuhkan lagi kita untuk mengarang bacaan talbiyah sendiri. Terus
atau mengkhususkan bacaan-bacaan sendiri. Karena Nabi SAW sudah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dari saya manasik kalian. Ya, sebagian kan dia berijtihad membuatkan doa di Jabal Rahmah ini misalnya, atau doa ketemu Siti Rahmah ini misalnya, dan sebagainya yang tidak diturunkan Allah dalam Al-Quran dan tidak diajarkan Nabi dalam As-Sunnah. Ini namanya ya mengarang sendiri ya. Walaupun secara umum doa di musim haji tak dibatasi, tapi mengkhususkan sendiri itu namanya mengarang sendiri. Itu bedanya. Pak ya. Bapak berdoa baca apa, doa apa saja tidak ada masalah. Cuman yang masalah adalah ketika kita mengkhususkan doa-doa tersendiri. Ini yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu, oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kadang bagi sebagian tidak bisa membedakannya. Dalil umum. Masalah khusus pakai dalil umum. Boleh? Dalil umum itu, amalan khusus pakai dalil umum tidak bisa. Dimanapun aturan negara, masalah umum berlaku umum, tapi khusus harus ada payung hukum khusus. Iya enggak? Kan begitu? Kalau masalah umum, ya berlaku dalil umum. Tapi kalau masalah khusus harus ada aturan. Kan tadi ya, aturan khusus. Kalau enggak cair dana. Iya enggak? Kalau enggak ada aturan khusus cair dana, enggak paham. Ya, masuk ke bagian perencanaan nanti. Nah, kita bikin kontrak proyek, lalu proyek ini tidak ada payung hukum khususnya, tapi pakai aturan undang-undang bahwa kita boleh bangun apa saja di Indonesia. Bisa? Bisa enggak? Enggak. Awak nak bikin sarang walet dengan dasar hukum boleh mendirikan bangunan IMB. Bisa? Harus ada aturan khusus karena ini untuk payah bicara, tolong tidak paham nih. Karena kita tidak punya, itu masalahnya. Kita sama-sama tidak punya kita. Iya Pak ya? Kan ada aturan, tidak bisa pakai aturan umum aja, harus ada aturan khusus dalam masalah itu. Nanti tanyalah ahli hukum sana. Kalau saya bahas detailnya tidak, jadi belajar kitabnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa ma sanna, dan apa saja yang disunnahkannya. Wa ma yattaqil muhrimu min lubsir thiyabi wat-tibi, dan apa yang dihindari oleh orang yang sedang ihram dari pakaian dan juga haruman, dijelaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Wa a'malil haji a'malil haji siwaha, dan amalan-amalan haji selain itu, dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min Arafatah, seperti wukuf di Arafah, apa saja yang dilakukan dan bagaimana, mana batasannya. Wal Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, apa saja yang dilakukan, seperti apa kita di situ. Wal Rami, dan melontar jumrah di hari nahar satu saja, di hari-hari tasyrik 3, dan bagaimana melakukannya. Detail dilakukan dijelaskan oleh Nabi SAW. Wal Hilaq, mencukur, ya, mencukur pakai silet atau mencukur pakai gunting. Tak cukur namanya, menggunting. Nah, mencukur pakai atau dipendekkan dengan gunting atau dicukur dengan pisau. Wat tawaf, bagaimana tawaf? Kapan dimulainya? Apakah boleh dilambatkan atau harus didahulukan? Dijelaskan oleh Nabi SAW. Wa ma siwa dzalik, dan apapun selain itu. Sampai sini kemarin ya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, falau anna mra'an, andainya seseorang, lam ya'lam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnatan ma'a kitabillahi illa ma wasafna mimma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi ma'na ma anzalahu Allah jumlatan wa annahu innama istadraka ma wasaftu min fadlillahi al-a'mal wa ma yuharrimu wa ma yuhil wa yudkhalu fihi wa yukhraju min wa mawaqitihi wa ma sakan anhu siwa dhalika min a'malihi qamatil hujjatu alaihi bi anna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
idza qamat hadzal maqama ma'a fardillahi fi kitabihi marratan aw akthar qamat kadzalika abadan. Andainya seseorang tidak mengetahui ada satu sunnah dari Rasulullah SAW, ya, ma'ama kitabillah illa ma wasafna, bersama kitabullah, kecuali yang sudah kita sebutkan, tadi, mimma sanna Rasulullah, yaitu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya makna ma anzalahu Allahu jumlah, makna yang Allah makna dari hukum yang Allah turunkan secara garis besar. Wa annahu innama istadraka ma wasabtu min fadlillahil a'mal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam hanya menambahkan ma wasaftu, apa yang sudah aku sebutkan. Dia sebutkan tadi mawaqit dan sebagainya, min fardillahil a'mal, dari kewajiban dari Allah untuk menunaikan amalan-amalan dalam haji. Wa ma yuharrim, apa yang diharamkan. Wa ma yuhil, apa yang dihalalkan. Wa yudkhalu bihi, dan apa yang dimasukkan dalam amalan haji. Wa yukhraju minhu, dan apa yang dengannya keluar dari ibadah haji, kecuali yang sudah dijelaskan tadi. Wa mawaqitihi, dan miqat-miqatnya, zamani dan makani. Wa ma sakata anhu siwa dzalika min a'malihi, dan apa yang dia diamkan, artinya tidak dia khususkan, artinya dibiarkan. Ia mengamalkan segala sesuatu yang dibolehkan secara syariat secara umum, atau mendahulukan, melambatkan sebagian amalan dari amalan yang lain, maka kata beliau, min a'malihi, berupa amalan-amalan haji, qamatil hujjah. Kalau kita sudah tahu itu dari Nabi SAW, maka qamatil hujjatu alaihi, orang ini sudah berdiri hujjah Allah atas dirinya. Bi anna sunnata Rasulullah SAW, bahwasanya sunnah Rasulullah SAW, idza qamat hadzal maqam, bila berada pada makam ini, ma'a fardillahi fi kitabihi marratan aw akthar, bersama kewajiban yang Allah sebutkan dalam kitabnya satu kali atau lebih, qamat kadzalika abada, maka berilah hujjah seperti itu selamanya. Artinya tidak ada lagi jalan untuk pindah kepada ajaran yang lain dalam ibadah haji. Dengan makna, bila kita sudah tahu bahwa amalan haji yang dijelaskan Nabi SAW, seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Imam kita Asy-Syafi'i, bahwa kita memulai haji dengan ihram, dengan talbiyah, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian selesai haji dengan selesai dari ihram dengan tahallul. Kemudian apa yang harus kita boleh dipakai, apa yang wajib kita hindari di masa haji, di mana dimulainya haji, dan sebagainya, amalan-amalan, serta amalan yang diserahkan oleh Nabi kepada kita untuk memilih, mendahulukan ini atau mendahulukan ini. Atau misalnya nafar awal atau nafar tsani, kan diberikan pilihan dan sebagainya. Atau ada orang yang tidak bisa mabit sampai subuh misalnya di Mina karena pekerjaannya seperti para penggembala, sama sekali tidak bisa mabit, dia hanya bisa melontar jumrah, ada izin dari Nabi SAW. Demikian juga misalnya para penjaga keamanan, dia bertugas di luar Mina tapi dia haji, lalu dia hanya bisa punya kesempatan melontar ini saja. Kalaulah yang penjaga hewan hadiu saja, boleh untuk tidak di Mina, karena hilang nanti. Di masa itu aja yang baru ribuan dikhawatirkan hilang, apalagi yang sekarang banyaknya dulu ribuan, sekarang lawan ribuan, jutaan, banyak. Nah, maka dibolehkan bagi mereka yang kerjanya tidak membolehkan dia mabit dan sebagainya. Masih banyak lagi aturan haji yang Nabi SAW. Nah, bila itu diketahui, tidak boleh beralih ke yang lain. Tidak boleh beralih berijtihad sendiri, ya, tanpa dalil dari Nabi SAW. Jelas ya?
Tidak jelas nampaknya. Nah, belum. Bila kita, kata Imam Syafi'i, bila kita sudah ada sabit sunnah dari Nabi SAW, kan kita sedang bahas masalah haji, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji kepada kaum muslimin dan muslimat. Dengan syarat apa tadi? Ada sabil. Sabil itu ditafsirkan dengan bekal dan kendaraan. Ini yang mewajibkan. Kalau ada penghalang misalnya, wajib haji. Kalau ada penghalang, enggak. Misalnya, orang sedang perang. Misalnya di perjalanan kita yang harus kita lewati, setiap pesawat yang lewat ditembak. Nah, mau ikut haji? Enggak. Di sini enggak ada keamanan. Enggak ada keamanan. Atau siapapun yang datang ke tanah haram misalnya, tidak aman. Seperti Syiah pernah menguasai tanah haram dulu 35 tahun orang tidak bisa haji. Kalau di masa Wahabi berapa tahun tidak bisa haji? Hah? 11 tahun? Hah? Di masa Wahabi? Hah? Enggak ada. Hah? Aman atau tidak aman? Aman atau tidak? Seriusan tuh. Tapi katanya haus darah. Jadi kaum muslimin muslim, inilah fitnah yang siapa juga yakin berarti memang sudah payah ini. Parah sakitnya ini. Ya, orang yang masih yakin bahwa mereka ketika difitnah sebagai sekte berdarah, ya, orang haji terlihat hari ini semua dalam keadaan aman dan nyaman. Jelas Pak ya? Jelas. Tapi kalau kayak anak surga nggak ada Pak. Ya kayak anak di surga nggak ada apanya ini. Lalu nak disamakan orang dengan Syiah. Yang Syiah memang dia mengatakan halal darah kita. Tetapi kalau Wahabi tidak menghalalkan kecuali yang dihalalkan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun dengan aturan-aturan yang intinya kaum muslimin dan muslimat dengan aman haji. Tapi kalau antum tidak aman boleh pergi. Kalau tidak aman di jalan, boleh pergi? Tidak ya. Itu kan Rasul bilang, perang misalnya, setiap wilayah yang menuju ke Makkah, perang. Dan setiap yang lewat diserang. Baik yang musuh ataupun tidak. Sama sekali yang terlibat atau tidak. Maka pergi juga haji. Saya kira tidak mungkin presiden akan bolehkan kita pergi. Apa sebab? Berapa banyak nanti orang yang akan berbahaya. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, ini sudah datang dari Nabi SAW ditambah dengan kewajiban yang Allah sebutkan bahwa kita mesti mengikut Nabi SAW, maka berdiri hujjah. Berdiri hujjah selamanya kita tidak melakukan kecuali yang diperintahkan atau dibolehkan oleh Nabi SAW. Di mana kita tahu? Setelah itu Imam Syafi'i menjelaskan. Wastudillah annahu la tukhalifu lahu sunnatun abadan kitab Allah. Diambil dalil dari situ bahwa tidak ada satupun sunnah Nabi yang bercanggah dengan kitabullah ta'ala selamanya. Tak satupun sunnah Nabi yang bercanggah dengan kitabullah, artinya yang menyelisihi sunnah, menyelisihi kitabullah, menyelisihi Allah SWT, satupun selamanya. Tidak ada. Wa anna sunnatahu, dan bahwanya sunnah Nabi SAW, wa illam yakun fiha nassu kitab, walaupun tidak ada secara teks dalam Al-Quran, dalam suatu hukum atau masalah. Misalnya, anggaplah dalam Al-Quran tidak ada perintah haji sama sekali. Itu misalnya. Lalu Nabi mewajibkan kita haji. Jelas? Maka ikut sunnah wajib atau tidak? Wajib. Nah, kalau wajib kata Nabi, wajib. Wa illam yakun fiha nassu kitab, sekalipun tak ada nas dalam kitabullah. Walaupun tidak ada nas dalam kitabullah dalam satu masalah, tapi sunnah thabit, lazimah. Sunnah ini menjadi sesuatu yang lazim, yang harus diikuti. Bima wasaftu min hadha, seperti apa yang aku sebutkan min hadha dari masalah ini tadi.
Ma'ama zakartu siwa, ditambah apa yang sudah pernah sering aku jelaskan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, selain masalah haji ini. Kan Imam Syafi'i selalu ulang-ulang ini, bahwa mengikuti sunnah adalah bukan pilihan, tapi ada sesuatu yang wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi SAW secara prinsip. Tidak boleh keluar dari sunnah Nabi SAW. Ma'ama zakartu siwahu, bersama ditambah apa yang sudah aku sebutkan sebelumnya selain masalah ini. Mimma faradallahu min ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah menyebutkan, mewajibkan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah SWT telah memfardukan kita taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, andainya dalam Al-Quran tidak terdapat nas bahwa suatu amalan itu diwajibkan, tetapi Nabi kita alaihissalatu wassalam mewajibkannya, maka sunnah tersebut menjadi lazimah, menjadilah lazim bagi kita, menjadi lazim. Ya banyak nanti dalam dalam Al-Quranul Karim tidak disebutkan secara nas tentang hukum suatu masalah. Lalu Nabi SAW menyebutkan dalam sunnahnya SAW. Maka saat itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, wajib kita mengikutinya. Apa sebab? Karena Allah mewajibkan kita taat kepada Rasulnya SAW, wajib ittiba kepadanya. Dan ayat tentang ini sudah berkali-kali diulang-ulang oleh Imam Syafi'i rahimahullah, di antaranya wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul sama dengan taat pada Allah tabaraka wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Andainya kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Kalau tidak ikut Nabi, berarti cintanya cinta palsu. Cinta palsu. Ya, karena memang cinta itu mengikuti. Siapa yang ngaku cinta mesti mengikuti. Ya. Kalau tidak cinta namanya. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berkata beliau, wa wajaba alaihi an ya'lam anna Allah lam yaj'al hadha li khalqin siwa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib atas setiap orang untuk mengetahui bahwa Allah tidak jadikan ini, yaitu ketaatan mutlak, li khalqin, kepada makhluk manapun, siwa Nabi, selain Nabi sallallahu, siwa Rasulih, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu kaum muslimin dan muslimat, taat kepada guru, taat kepada syekh, taat kepada apa lagi? Pokoknya taat kepada siapapun yang kita wajib taat kepadanya. Tidak mutlak. Tidak mutlak. Tapi kalau taat kepada Rasul, mutlak. Oleh sebab itu, bila bertentangan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila bertentangan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fatwa dan wasiat guru, kita siap meninggalkan Rasul? Kita siap meninggalkan Rasul? Tapi kan wajib ikut syekh. Masa antum lebih paham dari syekh? Nah, makanya bedanya ahlus sunnah wal jamaah yang asli dengan yang tidak asli, siap meninggalkan siapapun manusia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak asli. Ini tidak asli. Yang asli adalah siap meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengikut syekh atau guru atau imam. Ini yang asli. Ahlus sunnah. Betul lah? Saya yang salah dengar. Salah sebut? Serius ya syekh? Antum tidak bisa beragama kecuali melalui syekh. Kalau ikut Rasulullah nanti antum tersesat jalan. Jalan Nabi itu melokok. Jalan syekh lurus, bersih mulus. Nah, Allah musta'an. Ini kan keanehan yang terjadi bukan di sekarang aja. Dulu orang-orang jahiliyah itu, kenapa mereka jahiliyah? Karena merubah agama. Merubah agama.
talbiyah dari tauhid menjadi talbiyah syirik. Ya kan? Talbiyah dari tauhid menjadi talbiyah syirik. Ditambahnya, ya, kan kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ya kan? Ditambahnya illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau sendiri memilikinya. Artinya milik kamu juga, bukan, tidak setara memang. Diakuinya bahwa sekutu Allah itu, syekh itu, wali itu, nabi itu tidak setara dengan Allah. Cuman disekutukan juga dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya berubahlah menjadi talbiyah jahiliyah. Apa sebab? Karena lahir dari pikiran dan perasaan, bukan dari wahyu yang diturunkan. Nah, kalau ada orang bikin ibadah pula dari yang asli ini, lalu ditambahkan dengan tambahan yang membuat maknanya berubah dari tauhid ke syirik, dengan syaratnya berubah dari tauhid ke syirik, maka ibadah ini menjadi ibadah jahiliyah. Karena Islam dan sunnah itu mewajibkan kita bertauhid, lalu diisi dengan syirik. Samanya kan ziarah kuburan dari awal dulu sudah disunahkan. Maksudnya dari sejak manusia lahir, maksudnya. Jadi ada orang mati di dunia ini, sudah boleh ziarah kubur? Sudah boleh apa enggak? Enggak tahu. Bilang aja enggak tahu mungkin. Bahwa ziarah kubur itu di syariat-syariat sebelumnya juga dibolehkan. Jelas ya? Karena ziarah kubur itu mengingatkan pada mati. Lalu orang jahiliyah rubah ziarah kubur menjadi ritual syirik. Apa syiriknya? Dari awalnya mendoakan orang yang meninggal menjadi mengkeramatkan kuburan orang yang meninggal, sehingga keberkahan dicari di kuburan, bukan dimohon kepada Allah yang maha memiliki seluruh orang yang ada di kuburan. Maka berubahlah ziarah kuburnya menjadi ziarah kubur jahiliyah. Itulah sebabnya di awal Islam ziarah kubur dilarang oleh Nabi SAW. Nah, bila ada ziarah kubur mengikuti seperti prosesi yang terjadi sebelum Nabi dulu melarang itu, kalau terjadi kita katakan ziarah seperti ini juga terlarang. Apa sebab? Dari ziarah sunnah menjadi ziarah jahiliyah lagi. Apa sebab? Ada sesuatu yang dilakukan atas dasar pikiran dan perasaan. Karena agama jahiliyah itu dibangun di atas pikiran dan perasaan. Jadi orang-orang musyrik itu menyangka itu tidak syirik. Jelas ya? Orang jahiliyah itu menyangka itu tidak jahiliyah. Siapa yang tahu itu jahiliyah? Siapa yang tahu? Ya Rasulullah SAW yang berilmu. Orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu tahu dia itu jahiliyah? Tahu dia? Tidak. Maka Allah turunkan wahyu ke Nabi SAW untuk menjelaskan. Nah, kita semakin banyak berilmu wahyu, semakin tahu mana yang bukan jahiliyah, mana yang jahiliyah. Jelas ya? Jelas? Nah, kalau tidak dengan ilmu tidak tahu kita. Misalnya, dulu orang saling mencemooh dengan menyebut kelemahan seseorang. Sebagian sahabat belum tahu itu, karena biasa di masa jahiliyah menyebut anak orang hitam, amang hitam, ya kan? Dan kan biasa kan? Di dalam masa jahiliyah dulu, biasa. Lalu Nabi SAW katakan, inna fika khaslatan minal jahiliyah. Kamu punya sifat jahiliyah. Cuman tolong dipahami dengan baik. Baik yang sekarang sedang mengintip misal kajian, kan ada juga ngintip-ngintip kan. Nantilah jahiliyah kita semua nih katanya. Bukan makna jahiliyah. Ada amalan kita, amalan jahiliyah otomatis kita sama hukumnya dengan orang. Nah itu tolong jangan catat ya. Ya.
Kalau dipotong itu yang dipotong tuh nan. Jangan yang lain itu. Bahwa menghukum amalan seseorang, amalan jahiliyah, tidak otomatis menghukum itu orang jahiliyah. Jelas? Itu paham tuh. Jangan bawa nanti nampak orang pergi seperti itu. Ini orang jahiliyah. Jangan. Nah, amalan jahiliyah. Sebab Nabi SAW ketika menyebut itu kepada sahabatnya Abu Zar, kamu punya perangai jahiliyah. Kalau diusir langsung. Langsung kamu minggar dari saya. Tidak boleh duduk lagi dengan saya. Begitu? Tidak. Jelas ya? Ya ketika para sahabat setelah ini panjang jadinya. Awak nak pendek tadi panjang jadinya. Supaya tidak salah paham. Ya, ketika menghukum suatu amalan dilakukan oleh umat Islam dengan sebutan ini amalan jahiliyah, tolong dipahami dengan baik bahwa kita tidak menghukum pelakunya sebagai orang jahiliyah. Jelas? Sebagaimana ini amalan syirik. Jelas. Ya, tapi dia enggak tahu itu syirik. Maka kita tak boleh menghukumnya sebagai orang musyrik. Seperti kata Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, tentu beda orang yang dikafirkan atau disyirikkan karena sesuatu subuhat dengan orang yang kafir asli. Kan tak sama dah? Ini orang bersyahadat, ini orang salat, ini orang berpuasa. Kalau kaya dia berzakat dan kadang-kadang dermawan. Cuman dia melakukan sesuatu tanpa ilmu, tak tahu dia. Maka jangan segera menghukum. Jangan segera menghukum. Sebagaimana juga kita hukum amalan ini bid'ah. Amalan itu bid'ah. Tetapi pelakunya tidak tahu itu bid'ah. Atau dia tahu itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Maka tidak serta-merta dijatuhkan hukum bahwa dia itu ahli bid'ah. Jelaskan dulu. Anda melakukan tahu atau tidak? Kecuali dia katakan, oh ini ahli bid'ah hasanah. Oh ternyata antum ahli bid'ah hasanah. Ya sampai sekarang belum ada yang mau mengaku sebagai ahli bid'ah hasanah. Ada yang mau mengaku. Nah, ketika berbicara tentang masalah bid'ah, ada yang bilang bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Antum bilang ini bid'ah dalalah. Saya bilang ada bid'ah hasanah. Kalau gitu Ustaz ahli bid'ah saja ya. Mau dia enggak? Mau Ustaz enggak? Enggak akan mau. Walaupun bertahan dengan adanya bid'ah hasanah. Walaupun kadang-kadang lebih memperjuangkan bid'ah hasanah daripada sunnah. Sunnah dicemoohnya, bid'ah diangkat-angkatnya. Tidak sedikit, tanpa sengaja mungkin. Orang ketika bertemu bid'ah hasanah, Masya Allah, bertahan mati-matian sampai titik darah penghabisan. Tapi pas datang sunnah, subhanallah sinis dan mencemooh. Ada enggak? Ada. Thabit, wadih, bil ijma' bahwa ini sunnah Nabi SAW, tapi jadi bahan pencemoohan. Habis itu disuruh jadi ahli bid'ah. Tidak mau. Ya disuruh memakai gelar ahli bid'ah. Tidak mau. Oleh sebab itu keluar, antum jangan bid'ahkan. Sebab saya ahli. Iya. Iya orang yang takut dibilang jangan membid'ahkan karena merasa ahli bid'ah. Iya enggak? Antum jangan bicara masalah korupsi. Sebab saya ada kisah, bukan kisah, apa namanya? Dulu pernah di satu daerah seorang pejabat satu daerah itu tadi mana saya tidak tahu lah. Antum juga usah cari tahu ya. Nah, diundang penceramah kondang dari internasional. Ya. Bicara beliau tentang bahaya korupsi. Akhirnya sang pimpinan langsung keluar. Sedang ceramah begini ya, tiba dia keluar. Tentu kalau keluar dia diikuti oleh, kalau dia bupati pasti diikuti oleh kepala dinasnya. Tidak ada lagi yang tinggal. Lalu kita bilang, kalian yang begini jangan dibawa ke sini katanya. Tidak ada kita yang tidak korupsi ini. Sikit-sikit aja katanya kan. Jadi kalau muslimin-muslimat, orang yang kalau terlibat pasti akan merasa dihujat. Pasti akan merasa dihujat. Tapi kalau tidak ada sedikit pun terlibat, antum bebas. Orang bicara riba, awak tidak pernah riba, apa nak diribakan? Jangan nabung di bank. Hah? Nabung bawa bantalnya tidak ada kan?
Apa ini disuka orang bicara riba? Makanya orang-orang miskin kalau bicara riba, sampai itu Buya katanya. Senang dia. Terbayang di orang-orang yang makan riba itu. Teruskan Buya katanya. Itu tuh. Tapi yang merasa selesai ceramah ada dekat-dekat lagi terbang dia. Yang merasa tersinggung dia. Kalau bahasa kampung tersinggung beleknya. Tersinggung beleknya, saya bilang kalau gitu nanti kalau ngaji jangan bawa belek semua. Jangan bawa belek. Jadi memang hati-hati juga. Kalau bicara tentang mencuri dan sebagainya, tidak ada pencuri di situ, aman aja. Ya betul ya, bagus itu. Soalnya sudah banyak orang kecurian di lingkungan kami ini. Tapi kalau ada pencurinya di situ, sempat dia punya power di situ, dia akan tekan nanti pengurus masjid yang gini-gini nih, tolong jangan. Yang gini tolong jangan dikasih rekom lagi ini. Ini bahaya ini. Alirannya aliran menyimpang ini dan sebagainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai ke situ pula tadi saya. Bahwa tidak punya hak untuk ditaati secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting kita bertanya. Ini poin yang ingin disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa yaj'ala qawla kulli ahadin wa fi'lahu abadan taba'an li kitabillah thumma sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak boleh taat secara mutlak kecuali kepada Nabi, maka kata Imam Syafi'i, maka perkataan setiap orang dan perbuatan setiap orang selain Nabi selamanya mesti mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna. Nah, lebih dijelaskan lagi oleh Imam Syafi'i secara spesifik. Tadi kan dia buat statement bahwasanya kalau sabit dari Rasulullah sunnah, walaupun dalam kitabullah tidak ada, sunnah tersebut mesti diikuti, ya kan? Karena tidak ada yang boleh ditaati secara mutlak kecuali Rasulullah SAW. Lalu dia sebutkan, oleh sebab itu kata beliau, setiap perkataan orang, setiap perbuatan orang selain Nabi mesti ikut pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau lanjutkan lagi, wa ayya'lam. Ya, ini berantai ini. Dan hendaklah dia ketahui, anna aliman, bahwa seorang ulama, in ruya anhu qawlun, bila direwatkan daripadanya suatu pendapat, yukhalifu fihi syai'an, yang bercanggah dengan satu, sanna fihi Rasulullah SAW, yang di situ ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law alima sunnata Rasulillahi lam yukhalifha. Andainya dia tahu itu sunnah Rasulullah, dia tidak akan mukhalafah, tidak akan menyelisihinya. Wantaqala an qawlihi ila sunnatin Nabi, dan berganti atau berpindah dari perkataan dan pendapatnya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah wa illa yaf'al kana ghaira muwassa'in lahu. Kalau dia tidak lakukan itu, kana ghaira muwassa', ini tidak boleh dia lakukan. Pahamnya? Orang ini tidak dalam tidak dibolehkan. Soalan kembali. Andainya dia tahu, andainya seorang alim, ya, seseorang mesti mengetahui bahwa seorang ulama bila diriwayatkan darinya pendapat yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW, yang andainya ulama tersebut bila sampai kepadanya sunnah Rasulullah, dia tidak akan menyalahinya, meninggalkannya, kan pindah dari pendapatnya ke sunnah Rasulullah SAW. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya bila pendapat saya bertentangan dengan sunnah, saya rujuk daripadanya, baik sekarang masih hidup ataupun setelah meninggal. Ini yang dirukkan dari mereka. Nah, insya Allah, ya, bila itu sampai pada seorang ulama, insya Allah dia akan rujuk daripadanya. Kalau dia tidak lakukan, kana ghairu muwassa'in lahu. Ini tidak dibolehkan kecuali rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menegaskan dari para imam, di antaranya adalah Imam Syafi'i, tidak wajib taat mutlak kepada pendapat siapapun, mazhab manapun. Jelas? Jelas ya?
Ini dari pemilik mazhab sendiri, pendiri mazhab sendiri. Sebenarnya beliau bukan mendirikan mazhab, tapi beliau yang punya ilmunya, lalu dibangun di atas ijtihad qawaid beliau suatu mazhab yang bernama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu di mana para pemikir, para ulama, para tokoh yang mewajibkan mesti 100% mazhab Syafi'i. Yang dia sendiri juga tidak sanggup untuk melakukan 100%. Dia sendiri enggak. Buktinya banyak Syafi'iyah yang masih belanja di supermarket. Hah? Kalau ikut mazhab Syafi'i nanti beli satu bayar satu, beli satu bayar satu. Apalagi yang kartu kredit. Hah? Juga tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kalau pergi haji nanti ramai-ramai pegang istri, batal wudhu. Tak pegang istri, hilang istri. Akhirnya buat lagi ijtihad baru. Setiap keliling tayamum, setiap keliling tayamum. Allah musta'an. Akhirnya kenapa keluar dari mazhab Syafi'i? Ya darurat katanya. Tidak darurat sebenarnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Antum ternyata tidak darurat. Pas sebab di situ ada air zam-zam bisa wudhu. Jadi wudhu setiap keliling bisa. Akhirnya pindah juga dari mazhab Syafi'i ke mazhab non Syafi'i rahimahullah. Dan masih banyak lagi masalah-masalah. Dan ini bagus, ini benar. Artinya maksud saya kita tidak terpaku dengan mazhab walaupun bernama mazhab. Imam-imam yang terlibat dalam mazhab sendiri, berapa banyak ulama mazhab Syafi'iyah tidak sependapat dengan Imam Syafi'i, wajar aja. Kenapa kok diributkan? Jelas, Pak? Jadi sebenarnya mazhab ini tidak usah diributkan. Nak bermazhab silakan. Yang tidak bermazhab silakan. Yang perlu diributkan kalau Nabi ditinggalkan gara-gara, nah ini harus diingatkan. Tidak usah juga ribut, Pak. Diingatkan. Ini enggak. Kalau kita ikut Nabi gara-gara meninggal mazhab, langsung keluar dari ahlu sunnah katanya. Ya ada memang, tapi tidak banyak kan. Ya. Karena ada yang bilang, tidak pernah ada yang dengar. Sebanyak itu spiral itu masa enggak ada. Kan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini adalah mazhab fikihnya mesti Syafi'i, ya. Dan ini diucapkan di kalangan ramai dan dihadiri oleh ustaz-ustaz besar. Lalu dikatakan tidak ada yang, berarti ijma' sukuti, tidak ada yang membantahnya. Berarti ijma' sukuti, artinya disetujui gitu. Bahwasanya kalau tidak mazhab Syafi'i di Indonesia tidak masuk ahli as-sunnah. Kalau tidak bertasawuf tidak ahli as-sunnah. Ya. Jadi kalau tidak ada, tidak pernah mendengar, kepada di depan sendiri, berarti sedang nutup telinga waktu kajian itu. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau lanjutkan, fa kaifa wal hujaju bi mithli hadza lillahi qa'imah ala khalqi. Bagaimana pula dengan keadaan yang mana hujjah dalam masalah ini, seperti masalah haji ini, berdiri dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya, hujjah kepada makhluknya. Bima aftarada min ta'atin Nabi, disebabkan Allah telah mewajibkan taat pada Nabi. Wa abana min mawdi'ihi alladhi wada'ahu bihi, dan Allah jelaskan posisi kedudukan Nabi SAW yang Allah sendiri letakkan. Min wahyihi, dari wahyunya, wa dinihi, dalam agamanya, wa ahli dini, dan dalam di sisi para pengikut agamanya ini. Allah sendiri yang meninggikan derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa apa kata Nabi kalian mesti ikuti. Yang kedua, Allah yang angkat Nabi sebagai pembuat syariat ini dengan izinnya. Kemudian Allah yang meninggikan Nabi sebagai manusia paling utama dalam umat ini. Bahkan di atas seluruh umat manusia. Siapa yang letakkan itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, sebagaimana kita hormat, ta'zim kepada Allah, dan salah satu bentuk ta'zim pada Allah adalah menghormati aturan Allah dan posisikan Nabi SAW. Oleh sebab itu, wajib kita ketahui bahwa sunnah Nabi sabit, hujjah berdiri. Dan bila sudah demikian, kita dapatkan perkataan seorang alim bercanggah dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi, kita siap untuk meninggalkan Nabi. Siap meninggalkan imam manapun. Karena imam itu nanti juga diukur amalnya dengan amal Nabi. Diukur perbuatannya dengan perbuatan Nabi. Diukur fatwanya dengan fatwa Nabi SAW. Semuanya akan kembali ke sana.
Didatangkan para saksi, para nabi, dan itu didatangkan. Man, kamu mengatakan ini dari mana, man? Saya itu ya, man. Nah, ya, saya bilang, saya baca dari Imam Syafi'i. Syafi'i berdalil apa tidak? Ada, dia bilang begitu. Apa dia bilang? Kalau sabit sunnah dari engkau ya Rasulullah, saya tinggalkan pendapat guru saya. Ah, gitu bagus. Memang begitu yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saya bertahan, buya saya itu orang hebat itu. Pesantren kami pesantren tertua di Riau. Itu dia senang aja dijawab. Memangnya mana yang tua pesantren kamu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kena saya di situ, kena tangkap kan? Mana yang duluan Nabi pada pesantren saya? Mana duluan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Pak? Tapi kan harus ikut ulama, betul. Harus ikut ulama. Cuman harus ketahui juga ulama wajib ikut Nabi. Sekarang di sini ikut dia ke Nabi atau tidak? Hah? Tidak ikut dia? Kalau ikut dia, alhamdulillah. Karena al-ulama warasatul anbiya. Cuman ketika warisan itu tidak ada sama dia, ada sama ulama yang lain, berarti dia tidak mewarisi Nabi dalam masalah itu. Jelas? Ulama secara warasatul anbiya. Sebagaimana kita menghormati Rasul, Rasul, kita juga wajib menghormati para warisnya. Tapi tetap hormat pada Rasul lebih tinggi daripada hormat pada ulama. Sebagaimana Allah wajibkan kita taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila bertentangan, misalnya, dan itu tak ada, andainya, mana yang lebih kita cintai, Allah apa Rasulnya? Mana yang lebih kita cintai, Allah atau Rasulnya? Yang benar nih, kayaknya kalau sebut nama Rasul nangis, nama Allah tidak nangis. Orang sekarang dengar Rasulullah disebut nangis, terisak-isak. Dengan nama Allah aman itu. Berarti ada masalah juga kayaknya ini. Sebab innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Lebih menangis lagi dengan sebut nama Nabi daripada menyebut nama Allah. Lebih terenyuh lagi ketika berselawat pada Nabi daripada bertakbir kepada Allah Tuhan. Ada sesuatu masalah. Barangkali, wallahu a'lam. Jelas? Jelas? Ya, kalau sebut Nabi, Masya Allah. Tapi sebut Allah, santai saja. Harusnya cinta pada Allah, ya ta'zim pada Allah, lebih daripada cinta dan ta'zim pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bittifaq, nggak ada khilaf, bukan masalah khilafiyah ini. Cuman kenyataannya kita, kalau dengar Nabi, kadang-kadang nangis. Kalau dengar Allah, santai-santai aja. Nah, coba revisi kembali cinta ini. Harusnya kita ketika dengan Allah SWT, yang menyebutkan Allah, kalian kita akan terenyuh dan tersentuh. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Saya juga minta izin mau musafir. Dari sini langsung musafir insyaallah ta'ala. Nah ikut. Hanya 4 hari. Ya, khuruj. Nah, fi da'wati Allah. Ikut, Pak. Tapi harus cuti dulu kan. Terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah ke Sumatera Barat. Akan selamat. InsyaAllah pekan depan jumpa lagi, Pak. Dan akan aku cepat kembali. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wahaffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah
akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.